Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami di sini akan mempresentasikan mengenai tugas daya dukung fondasi dangkal menggunakan metode Terzaghi dan juga Meyerhoff. Di sini kami ada 3 anggota, yaitu ada saya sendiri, saya Ranggita Rapretna dengan NPM 121. Saya Nisrina Gustiani dengan NPM 111. Dan saya Taufik Rahman dengan NPM 113. Untuk pertama menggunakan metode Terzaghi, kita mendapatkan data untuk C3 dan C4. Data yang ada yaitu Atterberg limits-nya, kemudian specific gravity, property index, dan juga triaxial compression test-nya. Untuk metode Terzaghi pada data C3 itu dikarenakan sudut geser dalam yang diketahui sebesar 6,0 derajat juga berdasarkan klasifikasi CS-nya material tanah berupa plastisitas tinggi dan nilai indeks plastisitasnya yang kan Q ultimate sama dengan C aksen dikali daya dukung fondasi N aksen C, kemudian ditambah kedalaman dikali gamma dikali daya dukung fondasi T-nya, kemudian ditambah 0,5 dikali lebar fondasi dikali daya dukung fondasi N gamma, di mana Q ultimate itu merupakan daya dukung ultimate pada fondasi memanjang, dan C itu kohesi tanah, df itu kedalaman fondasi, gamma itu berat volume tanah, di mana dari Kn per M kubik perlu kita ubah dulu menjadi kilogram per meter kubik. Kemudian untuk NC, NP, dan N gamma-nya itu adalah faktor daya dukung Terzaghi. Selanjutnya, dilakukan dulu perhitungan untuk A, yaitu untuk mencari daya dukung fondasi tanahnya. Oke, selanjutnya mencari nilai faktor daya dukung Terzaghi dengan rumus untuk NQ sama dengan A kuadrat per A dikali cos kuadrat dikali 45 ditambah sudut geser dalam dibagi 2. Dan hasilnya adalah 2,281. Untuk daya dukung NC-nya itu dengan rumus NQ dikurangi 1 dikali kotangan sudut geser dalam. N gamanya itu 2 dikali NQ ditambah 1 dikali tan sudut geser dalam dengan hasil 0,695. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan nilai Q ultimate. Dikarenakan lebar fondasi itu diasumsikan sebesar 1 meter dan lebarnya juga 1 meter, sehingga untuk fondasi berbentuk persegi atau bujur sangkar. Dari data tersebut juga diperoleh nilai Q ultimate dengan rumus 1,3 dikali kohesi dikali daya dukung fondasi NC ditambah kedalaman dikali gamma dikali daya dukung fondasi NQ ditambah 0,4 dikali gamma dikali lebar fondasi dan juga dikali daya dukung fondasi N gamma. Untuk hasilnya untuk fondasi berbentuk persegi panjang nilai Q ultimate diperoleh 7846,091. Untuk fondasi bentuk memanjangnya itu ada perbedaan di besaran konstantanya, yaitu untuk fondasi bentuk memanjang tidak ada konstanta, itu dianggap 1, sehingga hasil Q ultimate-nya itu 7926,407. Untuk berbentuk lingkaran itu konstantanya 1,3, dan juga untuk perkalian gamma lebar fondasi dan daya dukung fondasi N gamanya itu dikali 0,3, sehingga untuk Q ultimate-nya diperoleh nilai 7719,655. Setelah dilakukan perhitungan nilai Q ultimate, selanjutnya adalah perhitungan nilai QA, di mana QA merupakan beban izin yang dapat diberikan pada fondasi. Untuk perhitungan QA ini perlu memerhatikan faktor keamanan yang menjadi pembagi dari nilai beban Q ultimate yang telah diperoleh. Untuk faktor keamanan atau FS di sini dianggap 3. Untuk yang fondasi berbentuk bujur sangkar ini didapat nilai QA-nya yaitu 2615,363. Untuk fondasi memanjang didapatkan nilai 2642,135, sedangkan untuk fondasi dengan lingkaran itu didapat nilai QA-nya 2573,218. Untuk perhitungan data C4 sama dengan C3, yaitu karena diketahui sudut geser dalam aksennya sebesar 5,59 dan juga material tanahnya berupa clay plastisitas tinggi, maka digunakan rumus lokal shear failure.
Untuk perhitungan daya dukung terzaginya itu, untuk NQ-nya didapat 2,213, kemudian untuk NC-nya 12,393, dan untuk N-gamanya 0,628. Untuk perhitungan nilai Q ultimate-nya juga sama dengan data C3, yaitu kita asumsikan untuk lebar dan panjang fondasinya 1 meter, sehingga untuk fondasi dengan bentuk bujur sangkar, nilai Q ultimate-nya dinilai di angka 8111,151. Untuk fondasi memanjangnya itu di angka 7959,365, dan untuk berbentuk lingkaran dengan asumsi diameter sebesar 1 juga itu dinilai 7999,053. Selanjutnya perhitungan nilai QA. Di sini juga untuk faktor keamanannya dianggap 3, sehingga untuk nilai QA-nya itu didapat nilai untuk fondasi bujur sangkar 2703,717, untuk fondasi memanjangnya 2653,0121, dan untuk fondasi lingkarannya 2666,351. Selanjutnya untuk metode Meyerhof oleh Nisrina. Oke, terima kasih Ranggita. Untuk perhitungan menggunakan metode Meyerhof, pertama-tama kita perlu mengetahui dulu nilai kohesi, nilai NC, NQ, dan N gamma yang merupakan faktor daya dukung, nilai B yaitu lebar pondasi, D adalah kedalaman pondasi, gamma berat satuan tanah, dan nilai SC, SQ, dan S gamma yang merupakan faktor bentuk. Setelah itu, lalu dimasukkan ke dalam rumus Q ultimate, yaitu C kali NC kali SC tambah 0,5 gamma, kali B kali NQ kali SQ tambah 0,5 gamma, D, N gamma, dan S gamma. Dan didapatkan hasilnya yaitu 81,04 kN per meter persegi. Oleh karena itu, daya dukung fondasi Meyerhof adalah sekitar 81,04 kN per meter persegi. Setelah itu, kita mencari nilai Q, yaitu rumusnya Q sama dengan Q ultimate dibagi SF. SF-nya kita ambil faktor keamanan itu senilai 3, sehingga nilai Q adalah 27,01 kN per meter persegi. Untuk perhitungan data C4 juga sama, kita butuh tahu dulu nilai C, gamma, B, D, N, NC, NQ, N gamma, SC, SQ, S gamma. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus Q atau Q ultimate dan didapatkan hasilnya 67,55 kN per meter persegi. Oleh karena itu, daya dukung fondasi Meyerhof adalah sekitar 67,55 kN per meter persegi. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Q dengan faktor keamanan senilai 3 dan didapatkan hasil Q senilai 22,52 kN per meter persegi. Selanjutnya perbandingan metode Terzaghi dan Meyerhof akan dilanjutkan oleh Taufik. Oke, selanjutnya ada perbandingan metode Terzaghi dan Meyerhof. Nah, di tabel ini kita bisa melihat perbedaan dari nilai Q ultimate sama Q dari Terzaghi dan Meyerhof. Metode Terzaghi sendiri lebih sederhana dibandingkan dengan metode Meyerhof, dikarenakan pada metode Meyerhof memasukkan faktor tambahan lain, seperti faktor bentuk, faktor kedalaman, dan faktor kemiringan. Nah, sedangkan pada metode Terzaghi semakin besar nilai Q ultimate dan QA, berarti semakin besar suatu pondasinya. Sedangkan untuk metode Meyerhof, jika semakin besar lebar pondasinya, maka nilai Q dan Q ultimate-nya akan semakin kecil. Atau dengan kata lain, berbanding terbalik antara nilai yang dihasilkan dengan lebar pondasinya. Nah, hal ini diakibatkan karena pada metode Meyerhof memperhitungkan parameter tambahan berupa bentuk pondasinya, kedalaman, dan kemiringan pondasi. Ditinjau dari litologi tanahnya, menurut USGS, sampel C3 tergolong kepada tanah MH dan C4 tergolong kepada tanah jenis CH. Nah, mengacu pada keterangan SNI 1727 2013 tercantum bahwa jenis tanah MH tidak cocok dijadikan sebagai material timbunan sehingga pada tanah tersebut tidak direkomendasikan untuk dipakai sebagai dasar bangunan. Ditinjau daripada
hasil perhitungan data C3 dan C4 menggunakan metode Terzaghi dan Meyerhof, masing-masing dari ketiga jenis fondasi memiliki nilai Q ultimate yang sangat besar dibandingkan nilai Q atau izin bebannya, sehingga bentuk fondasi bangunan direkomendasikan dalam bentuk fondasi persegi, memanjang maupun melingkar. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.